Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau sekarang bergabung, jangan ada kesempatan orang yang memisahkan kita. Bahkan saya yakin nanti ada yang bergabung sama kita. Statementnya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sejumlah partai politik ini telah mendeklarasikan koalisinya. Namun di tengah keharmonisan yang tengah dibangun, isu keretakan hubungan. Nah, ini yang menarik nih, antara partai koalisi menarik untuk kita cermati bersama. Ada parpol yang telah mendeklarasikan capres yang diusungnya, meskipun memang deklarasi secara bersama dengan koalisinya ini tak kunjung dilakukan. Sebut saja koalisi perubahan. Sementara itu juga ada koalisi dua partai politik yang ketumnya ini ngotot menjadi capres dan juga cawapres yang mulai ancang-ancang juga untuk membentuk koalisi baru karena memang belum ada kesepakatan di antara keduanya dan mulai lirik-lirik sosok lain di luar koalisi. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, sementara itu ada juga satu partai, PDIP, yang bisa mengusung calonnya sendiri, masih belum menentukan arah koalisinya. Dan juga koalisi partai non-parlemen ini yang jika digabung suaranya yang cukup besar masih wait and see. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah memang partai-partai ini mampu memecahkan kebuntuan koalisi agar tentunya tidak ada pihak yang gigit jari. Nah, dengan adanya poros baru. Kita akan bahas tentunya dalam Fokus terkini kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan sudah hadir sejumlah narasumber yang tentunya hadir di Studio 7 TVRI malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Yang di sebelah kanan, Bang Effendi Syahputra, juru bicara Partai Perindo. Bang Effendi, selamat malam. Malam, Bang Salam Adi. sehat. Selamat malam buat pemirsa semua. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan sebelah saya ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi, selamat malam, salam sehat Mas Adi. Ketemu Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih. Dan juga sebelah saya ada Bang Mardhani Alisera, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Bang Mardhani, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang Mardhani. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang paling pojok juga, nah ini yang dinanti juga. Bang Adi Rosiade, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya, sama-sama aja ya. Baik, malam hari ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan judul kita sangat menarik. Koalisi gigit jari. Yang pertama kita ke koalisi perubahan dulu. Bang Mardhani, artinya ini kan masih belum ditentukan nih, deklarasi. Meskipun Nasdem kan sudah. Nah, tapi kapan nih waktu yang pas sebetulnya untuk deklarasi atau benar kata Bang Fahri kemarin bohirnya masih belum sepakat nih. Gimana nih jawab pertanyaan nih? Atau memang masih lirik-lirik yang lain juga nih, Bang Mardhani? Ya kalau arahnya makin erat. Ya, kalau tadi gigit jari, ini genggam jari. Genggam jari, bener makin erat ini makin ya? erat, kita mulai bahas tentang platform pembangunan, bahkan kita juga sudah mulai memetakan programnya, kita juga sudah mulai melihat
mudah-mudahan line up kabinetnya dan lain-lain, tetapi itu kan 3 partai. Oh, Dan berarti sudah panjang ya ininya kami ya? sudah duduk, berbincang, memetakan, kami dikontak oleh partai yang lain. Matur nuwun kontaknya, tapi kami sedang memfinalisasi koalisi bareng Nasdem dan Demokrat. Jadi kapan deklarasi untuk Anies? As soon as possible. Ya. Kenapa? Karena 2 hal. Satu, tentu kita pengen menang. Ya. Ya, jadi paling enak kita sudah ketemu formula menangnya. Nah, sekarang lagi disusun formula menangnya. Termasuk wabil khusus capres cawapresnya nih. Jadi mendorong Aher nih terus kalau PKS. Sampai sekarang kalau di PKS Kang Aher salah satu calon terbaik yang kami miliki dan kami tawarkan. Tapi yang ngotot juga AHY ngotot, ada juga makan siang Anies dan bagus, Gibran. Mas AHY perlu terus didukung. Makin banyak pilihan terbaik, makin baik buat Mas Anies untuk memilih. Jadi susah dong untuk bisa menentukan cawapresnya nanti. Ada kata Bang Mardhani. kuncinya, Apa nih? musyawarah. Musyawarah. Dan musyawarah itu kita tunjukkan selalu. Kami di antara koalisi yang paling sering kumpul bersama, diliput bersama, disampaikan bersama, dan namanya ta'aruf ya, saling kenal, tidak ujuk-ujuk bersatu. Masing-masing punya DNA sendiri-sendiri, kita coba put all the thing on the table, ayo kita rapikan. Oke. Sekarang terus mulus musyawarahnya. Musyawarah, masih ta'aruf tadi bahasanya ya. Saya akan ke Bang Andre. Bang Andre, artinya kalau PKB Gerindra kan masih ada mayem. Tapi akhir-akhir ini yang menjadi sorotan adalah ketika muncul Pak Prabowo jangan-jangan nanti akan ngajak Ganjar Pranowo nih. Udah lirik-lirik atau seperti apa sebetulnya komunikasi yang sudah terjalin ini? Jadi begini Mas Jaya, Partai Gerindra itu kan Rapimnas tanggal 12 Agustus yang lalu, 12-13 Agustus. Nah, pada tanggal 12 Agustus kami memutuskan bahwa Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kami calonkan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Lalu kami memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan koalisi dan siapa calon wakil presidennya. Besoknya tanggal 13 Agustus di tempat yang sama di Sentul International Convention Center itu terjadi pentandatanganan piagam kerjasama antara Partai Gerindra dengan PKB. Ya. Berujung dengan terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di mana koalisi ini sudah punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Itu catatannya. Jadi ini koalisi selain KIB dan PDI Perjuangan, ini yang punya tiket untuk maju jadi ke Pilpres. Kalau koalisi perubahannya Ustadz Mardhani kan masih ta'aruf. Masih ta'aruf tadi bahasanya. Belum akad. Ya? Belum akad, oke. Nah, dalam kesepakatan itu bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan memutuskan calon presiden dan wakil presiden itu akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Ya. Dan tentu koalisi ini terus membuka diri agar partai-partai lain bergabung dengan koalisi ini. Jadi koalisi ini sudah jelas terang benderang. Nah, kita terus melakukan konsolidasi ya. Bahkan dalam waktu dekat ini sekretariat bersama akan segera di-launching dan diumumkan kepada publik di mana seluruh relawan, seluruh pendukung Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra dan PKB nanti sudah punya sekretariat bersama. Insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan. Tapi komunikasi kemungkinan Ganjar dengan Pak Prabowo itu ada, begitu? Memang ada sebetulnya atau seperti apa? Komunikasi dengan seluruh partai dan seluruh tokoh tentu dilakukan. Tapi sekali lagi, piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB itu jelas dibunyinya bahwa calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh koalisi ini disepakati oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi intinya semuanya masih solid, kita dengan PKB solid. Pak Prabowo sudah mulai bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, tapi fokus beliau saat ini masih tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Gus Muhaimin juga terus konsolidasi. Intinya apa? Koalisi ini menunggu momentum yang pas dan waktu yang tepat karena sekali lagi kan Pilpresnya pendaftaran masih September 2024. Pemilu 2023 dan Pilpresnya kan Februari 2024. Beliau Komisi 2 jadi lebih paham. Jadi masih lama dan rakyat yang dibutuhkan rakyat saya ini kan adalah kerja-kerja
baik yang di DPR maupun di pemerintah. Bukan lagi yang dibutuhkan rakyat berkeliling dada-dada, itu kan tidak membawa perubahan. Ya, itu yang diinginkan rakyat itu kerja. Nah, Pak Prabowo sekarang fokus sebagai Menteri Pertahanan bagaimana memastikan pertahanan Indonesia itu jauh lebih baik dan Indonesia punya kekuatan pertahanan yang terbaik, termasuk bagaimana industri pertahanan dalam negeri itu betul-betul bisa membangun pertahanan yang kuat di dalam negeri. Jadi masih itu fokus solid ya, PKB Gerindra begitu. Ya, Tapi Bang Andre, dalam waktu dekat ini mau kita umumkan tempat dan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan meresmikan sekber. wah luar biasa. Tapi nggak domain saya karena itu domain pimpinan yang akan mengumumkan tempat dan kapannya. Tapi Tunggu ini yang menarik. tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya begitu. Yang menarik adalah lembaga survei Indo Strategik Research and Consulting, artinya ada beberapa simulasi gitu. Prabowo Ganjar 60,3%. Simulasi selanjutnya Prabowo Muhaimin malah kecil 34,8%. Artinya melihat data ini nggak tertarik begitu. Atau Sekali masih ada lagi, kemungkinan ya? fokus kami solid bersama PKB. Berarti jawabannya solid tadi ya? Iya. Masih solid, meskipun komunikasi masih bisa terjalin tadi, Anda katakan ya? Komunikasi berjalan bahkan dalam waktu dekat ini Pak Prabowo dan Pak Gus Muhaimin akan meresmikan sekretariat bersama PKB dan Gerindra. Dan waktu dekat ini. Tunggu tanggal main ya. Tunggu tanggal main, kita aminin aja. Semoga tetap solid begitu istiqomah dan kita masih Karena tadi sudah akad kan? Iya, kita sudah akad. Sudah ada piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan bersama Gus Muhaimin tanggal 13 Agustus tahun 2022 yang lalu. Satu ta'aruf, satunya akad. Berarti kalau Perindo seperti apa nih? Membangun komunikasi dengan partai-partai non parlemen. Ya, dasar kita membentuk koalisi non parlemen ini adalah kesamaan nasib sebenarnya ya. Kita berada di luar parlemen, tapi kita punya gabungan suara yang cukup signifikan ya. 9,7% itu luar biasa sebenarnya. Jadi tinggal nyari berapa sekitar 10-an persen sebenarnya sudah bisa ngusung. Nah, saat ini komunikasi antara kita sesama non parlemen sedang berjalan, terus berjalan. Tapi memang saat ini kan kita disibukkan dengan kegiatan verifikasi faktual partai ya. Ini benar-benar menguras energi ya. Karena kali ini jauh berbeda dengan 2019. Mungkin kalau sekarang partainya Bang Mardhani dan Bang Andre ikut juga bakal berkeringat-keringat gitu kan. Jadi beda. Verifikasi faktual ini betul-betul membuat kita fokus yang tadinya ke arah membangun koalisi di non parlemen, sekarang fokusnya adalah bagaimana kita lolos untuk menjadi peserta pemilu 2024. Namun kami secara Partai Perindo sendiri sebenarnya fine-fine aja untuk koalisi, karena kalau yang kita lihat koalisi manapun menginginkan Perindo ada di dalam. Kalau kita lihat semua partai itu menjalin hubungan dengan Pak Ketua Umum Haritanu, happy ya, maksudnya terus Pak Prabowo, bahkan Pak Anies sendiri. Jadi sinyal yang kami dapat adalah Perindo ini bisa diterima di blok koalisi manapun yang ada sekarang. Tapi lebih condong kemana nih, Bang Effendi? Nah, kita belum bisa menentukan sekarang. Tentu yang pertama kami pikirkan adalah platform bagaimana kita lolos dulu nih. Kemudian kita akan bicara yang mana yang sesuai dengan visi untuk membangun kerakyatan ke depan. Dan yang ketiga tentu kita akan memilih mana yang lebih nguntungin Perindo. Karena bagaimanapun fokus utama Perindo adalah bagaimana bisa nyusul abang-abang ini di parlemen nanti. Itu fokus utama kita. Nah, kalau soal koalisi-koalisi kita tidak pernah khawatir. Karena dari zaman 2014 kita berkoalisi dengan Pak Prabowo Hatta, kita berkoalisi dengan Pak Anies Sandi, kita berkoalisi dengan Pak Jokowi, kita diterima gitu. Jadi semua menerima dengan lapang dada dan dengan tangan terlebar, Perindo mau kemana aja, kita cukup percaya diri untuk itu. Cukup percaya diri, Perindo dan juga partai-partai non parlemen lain. Mas Adi melihat dinamika, kalau Mas Adi kan bahasanya luar biasa nih, ada yang ta'aruf, ada yang udah akad. Semoga jangan bertepuk sebelah tangan begitu ya. Kalau masalah percintaan ini atau gigit jari sesuai sama tema kita, Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita mengacu pada judul dialog kita pada malam hari ini, koalisi gigit jari, saya kira memang pertama cukup provokatif ya. Seakan-akan konfigurasi politik saat ini itu ya sedang goyang ya dan belum fix 100%. Tapi pada saat yang bersamaan juga tidak ada benarnya karena apapun judulnya, tidak mungkin PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sering bertemu, ada tim kecil, kalau tidak ada syai'un yang mampu memperekatkan mereka. Ini persoalannya nanti siapa cawapresnya itu belakangan. Ataupun misalnya koalisi Gerindra dan PKB, semua orang tahu, sudah ada piagam, sudah ada tanda tangan, Muhaimin dan Prabowo seringkali tampil bersama.
Tapi kan manuver politik belakangan ketika ada Prabowo coba untuk dikawin-kawinkan dengan Ganjar Pranowo, gestur tubuh teman-teman PKB nggak happy. Ya. Kelihatan misalnya ada semacam statement yang sangat mungkin PKB dan Muhaimin itu akan ya berpaling arah atau membentuk poros politik yang lain. Karena PKB sampai saat ini tentu berharap siapapun yang berminat berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin sebagai cawapres. Tentu nggak mau PKB itu hanya diambil oleh Gerindra, tapi Muhaimin tidak diinginkan. Kan itu problem terbesarnya. Ataupun koalisinya koalisi Indonesia Bersatu ya. Golkar, P3 dan PAN. Ini memang kelihatan adem ayem, bicaranya normatif. Ini semacam orang yang mau kawinan, semuanya sudah di booking. Ya. Mereka sudah sewa gedung, ya udah sewa gedung dan semacamnya. Nah, cuman problemnya adalah ini bisa bubar jalan, gedungnya nggak dipakai karena pengantinnya nggak ada. Gitu loh. Kan itu kan kalau koalisi Indonesia Bersatu ini. Nah itu yang saya sebut bahwa ya sangat mungkin partai-partai ini masih cukup cair. The end of the day-nya saya membaca bahwa kalau bagi PKS yang penting tidak ada PDIP di situ. Begitupun sebaliknya, yang bagi PDIP itu yang penting di situ tak ada PKS. Ini akan ketemu. Kalau dengan Gerindra kan biasa saja. Sekalipun misalnya Pak Prabowo saat ini menjadi koalisinya Jokowi kan masih bisa dimaafkan. Dari data-data survei misalnya basis pemilih PKS masih nerima kok dengan Prabowo Subianto. Itu menjelaskan bahwa tidak ada psikologi politik yang kemudian membuat PKS itu harus tidak mau berkoalisi dengan yang lain. Kecuali dengan PDIP. Ini bagai minyak dan air yang menurut saya agak rumit untuk dipertemukan. Di antara sekian kita udah ketemu berbincang. Nah, di antara konfigurasi politik ini ya Mas Jaya dan teman-teman yang lain, saya membaca ujian utamanya adalah soal siapa capres yang akan diterima oleh teman-teman koalisi. Kalau di Anies misalnya, sekarang kan tantangannya adalah apakah mau terima PKS kalau Aher yang kemudian tidak dipilih. Bukankah Aher dan Anies ini spanduknya di sepanjang Ciputat itu Ustadz banyak sekali. Sampai ke Sumatera Barat. Sampai ke Sumatera Barat. Nah, namanya semangat relawan. Semangat relawan, Kan kita belum mendengar misalnya kalau Anies tidak pilih Aher, apakah PKS itu tetap samikna wa ta'na. Kan itu pertanyaan penting. Ataupun misalnya teman-teman Demokrat, kalau AHY tidak diambil oleh Anies sebagai wakil, apakah mereka akan tegak lurus terhadap Nasdem dan PKS? Ataupun tegak lurus terhadap Nasdem dengan Anies Baswedan? Karena bagi Demokrat, Nasdem kan nggak jauh-jauh hebat amat dibandingkan dengan Demokrat. Selisih suaranya misalnya nggak terlampau signifikan, misalnya hasil pilegnya. Ini kan hal-hal yang bisa menjelaskan. Termasuk koalisinya Bang Andre gitu ya. Apakah Muhaimin ini akan tetap tegak lurus dengan piagam yang sudah ditandatangani? Sementara kan Muhaimin Iskandar ini adalah fase yang ketiga yang tetap menargetkan untuk maju di 2024. Kita ingat persis, Muhaimin Iskandar itu kan bikin baliho dan billboard tersebar di seluruh pelosok penjuru sejak 2014. Masa iya di 2024 nggak ada tiket lagi gitu loh Pak. Ini yang sebenarnya perlu dijelaskan kepada publik, tapi termasuk PDIP. Nah kalau PDIP ini kan ancamannya soal apakah elektabilitas partai dan pilihan capresnya menjadi trigger utama ya. Kan banyak simulasi survei yang dimunculkan teman-teman. Kalau salah pilih capres, kira-kira begitu, sangat mungkin perolehan PDIP itu akan shutdown gitu ya. Mungkinlah didiskon berapa persennya, misalnya Tecarta, adapun Indopol segala macam. Kalau tidak mengusung nama-nama beken seperti Ganjar Pranowo, sangat mungkin misalnya PDIP itu akan kehilangan suara relatif signifikan 5% dan 6%. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita tahu Ganjar ini kan dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri, Pak. Elektabilitasnya sampai ke langit, ya. Tapi di internal partainya tetap menjadikan Puan Maharani sebagai target man. Ya, putri itu yang masih tetap mahkota. Anda baca ya Mas Adi ya? Nah itu yang kemudian menjadi rumit sebenarnya bagi PDIP sampai sekarang. Karena kalau dilihat dari jauh, banyak partai politik yang berharap Ganjar itu tidak diusung oleh PDIP. Dan partai yang lain lah akan mengusung Ganjar. Dan ada kemungkinan itu? Sangat mungkin, kan tergantung Ganjar Pranowo berani atau tidak. Karena partai ini kalau mau jujur sebenarnya, kalau bisa mengusung Ganjar Pranowo, minimal mereka itu mendapatkan kotel efek 4-5%. Jadi partai-partai yang lagi diam-diam ini sebenarnya banyak berharap Ganjar nggak diusung PDIP. Tapi mereka lah yang akan mengusung, mengincar suara pileg mereka secara signifikan. Apalagi bisa gabung dengan Prabowo Subianto. Itu akan banyak menangnya nanti. Nah, gimana Bang Andre? Anda akan menambahkan begitu apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Adi? Kira-kira? Iklan dulu. Tahan dulu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan terus bahas terkait dengan
judul kita yang sangat menarik, Koalisi Gigit Jari. Semoga tidak gigit jari sebetulnya ya. Usai jeda kita akan kembali di Fokus Terkini, tetap bersama kami.